Oke, kalau gitu untuk materi pertama, Kampus Live akan dibawakan oleh Ibu Dewi Kumalasari, SSI MIKOM. Kepada Ibu Dewi, kami persilahkan beri tepuk tangan yang meriah. Tes. Halo semuanya? Halo, halo. Hai, hai. Oke, ya saya senang sekali bertemu dengan semuanya. Ya, karena saya melihat, wah ada calon-calon pemimpin yang lagi ada duduk di sini. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, saya senang kenapa ketika datang ke PSMB tuh lihat kalian tuh masih culun-culun gitu ya. Tapi, ini ada tapinya nih. Tapi 3,5 tahun kemudian, 4 tahun kemudian sudah banyak yang berubah. Sudah apa, kayak yang tadi dance di sini gitu ya. Yang apa, bisa dandan, bisa tampil apa, mulai tahu apa itu make up dan sebagainya. Nah, nikmati prosesnya, oke? Nah, saya mau bertanya sebelumnya, siapa di sini yang ketika masuk di Ukrida adalah karena jurusannya nih ya, karena ya pilihan orang tua? Jujur aja nggak ada yang marahin. Saya masuk karena orang tua saya maunya masuk di apa? Di akuntan karena orang tua saya akuntan. Ada? Atau karena dokter, orang tua saya dokter, harus jadi dokter, kamu harus meneruskan cita-cita mama yang tidak pernah berhasil. Kamu nak harus jadi dokter, ada? Oke, ya. Oke, jadi semua karena pilihan sendiri? Oke, yang karena pilihan sendiri angkat tangan. Oke, ya semua karena pilihan sendiri, ada yang tidak karena pilihan sendiri. Oke, tidak masalah. Oke teman-teman sekalian, saya mau bilang adalah sebuah, halo? Oke, adalah sebuah kedewasaan, ya kita mulai di slide pertama. Ya, apa itu kedewasaan? Kedewasaan adalah ketika apa? Berani bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah saya pilih. Oke, saya masuk di Fakultas Psikologi. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih. Ya, Anda bangun pagi hari ini Anda bertanggung jawab karena Anda adalah masa Ukrida. Saya bertanggung jawab dengan keputusan saya ambil kuliah di Ukrida, walaupun rumah saya jauh, saya menanggung resiko. Itu tanggung jawab dan itu adalah dewasa. Oke, kemudian yang kedua apa? Yang kedua? Berani memutuskan. Saya berani memutuskan apa? Bahwa saya memutuskan saya nanti ketika kuliah lepas dari orang tua. Ada yang, ini ada banyak ya kejadian bahwa ketika kuliah lalu tidak ada lagi uang saku dari orang tua. Oke, orang tua menyiapkan kamu kuliah tapi mama papa nggak bisa ngasih uang saku. Saya memutuskan oke, nggak apa-apa, saya bekerja. Berani ambil keputusan, berani menanggung resiko. Itu adalah kedewasaan. Dan yang ketiga, berani berkata apa? Berani apa untuk? Ya, berani untuk, ya di sini kelihatan nggak? Berani untuk memilih apa yang baik, benar dan berguna. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, Ukrida ini, kalau kita lihat dari samping sana nggak kelihatan, dari sana juga nggak kelihatan. Kelihatannya apa? Ada mall. Mall apa? CP. Dekat lagi ada apa? TA. Dekat lagi ada apa? CL. Ada lagi tuh yang baru yang buat makan-makan tuh apa? Hub Life ya. Nah, Ukrida nggak kelihatan. Ada banyak pilihan terutama yang dari daerah nih ya. Wah, kesempatan ini untuk apa? Jalan-jalan ke mall. Nah, tadi apakah itu baik, benar dan berguna? Tolong itu dicamkan ya. Ketika kita kuliah, ketika kita SMA, bel bunyi, peng. Jam berapa masuk sekolah jam berapa? Jam 7 ya. Oke. Lalu kalau nggak bisa masuk gimana? Kalau telat bagaimana? Hah? Diapain? Dipulangin ya? Oke, dipulangin. Oke, lalu kalau nggak dihukum ya suruh bikin tugas. Kalau Anda kuliah, kalau Anda terlambat bagaimana? Ya risikonya ada berapa dosen yang mengizinkan, ada berapa dosen yang dianggap tidak masuk. Ingat, kalau kuliah itu harus maksimal 70% kehadiran.
Kalau di luar 70% tidak ada kehadiran, Anda dianggap tidak lulus. Ada yang seperti itu. Anda mau kuliah, Anda nggak mau masuk, Anda terlambat, silahkan. Dosen nggak akan pusing mencari orang tua di mana ya, kok anaknya tidak masuk. No, tidak. Semua adalah kalian sendiri. Kalian manusia dewasa yang memutuskan semuanya sendiri. Oke, itulah adalah definisi dari dewasa. Oke, teman-teman sekalian, kalau ada kertas di depan kalian, Anda ada pulpen, ya. Silakan buat dot di situ ya, titik di situ. Tulis start di Agustus 2023. Ya. Oke, ini boleh dikerjakan sekarang, boleh nanti juga boleh. Ya. Oke, waktu saya sangat terbatas, jadi saya tidak akan memperpanjang ini ya. Tapi intinya adalah seperti ini. Ya, ini adalah peta yang kita buat, yang teman-teman buat nanti harus dibuat ya, harus dibuat. Walaupun ini tidak mau dikumpulkan enggak? Iya atau enggak jelas. Mau dikumpulkan enggak? Oke, tidak dikumpulkan, tapi saya mau Anda membuatnya. Oke, ya yang pertama. Ini jangan dicontek ya, ini saya buat, ini rekayasa. Ya, jadi ketika Anda kuliah mulai hari ini, buatlah program, planning untuk diri saya sendiri. Saya mau apa selama saya masuki kehidupan di kampus ini. Contohnya, pada tahun pertama saya mau ikut, IP saya harus 3. Oke, saya nggak mau mengenal, saya mau mengenal dulu. Tahun kedua, saya mau apa di situ? Saya mau apa? Ikut UKM. Nah, saya sukanya apa sih? Tadi yang di depan tadi ya, mereka menari dengan sangat luar biasa karena sukanya dance. Oke, ini bunyi apa ya? Oke, ya. Atau misalnya saya sukanya paduan suara, saya sukanya basket. Pilihlah itu. Oke, lalu tahun ketiga, jadi nggak perlu ditulis sekarang, tetapi dilihat aja itu adalah contoh yang Anda buat nanti. Oke. Tahun ketiga saya mau mengikuti lomba atau bergabung dengan bisa dibaca yang di sana. Bacain dong buat saya. Yang tahun ketiga mau apa? Ketiga. Tahun ketiga. Ya, jadi pengurus UKM, lalu mengikuti kompetisi UKM dan targetnya menang. Ya, nah ini adalah beberapa contoh teman-teman yang harus dibuat ya. Nah, lalu sampai saya lulus, target saya apa? Ya, dibilang bahwa semester 7 saya mengikuti lomba nasional. Ya, jadi fokusnya di awal adalah UKM. Kemudian di akhir mulai fokus ke kompetisi ilmiah dan akhirnya adalah mengikuti lomba nasional. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan. Waktu masih berapa menit? Ya, oke. Teman-teman, halo. Ya, kenapa kita penting? Karena kita perlu mengekspresikan diri kita. Setuju ya? Ya, tadi Dr. Paula sudah mengatakan ada banyak orang yang kena narkoba. Ya, bagaimana hasilnya kemarin tesnya? Ya, saya belum mendapat informasi ya. Apakah 100% negatif dari narkoba? Nah, ekspresikan diri kamu. Karena apa? Kita di sana belajar mengenal belajar ya. Ada 3 hal ini yang teman-teman perlu ingat. Yang pertama, belajar secara akademis. Nilai harus tidak boleh di bawah berapa angka yang Anda berikan. Kalau kuliah tahu nggak sih nilainya berapa? IP tertinggi berapa? IP 4. Oke, angka 3 itu sudah standar lah ya kalau cari kerja. Dan ternyata teman-teman, bahwa survei membuktikan, ini ketika saya ketemu dengan alumni ya, kalau kuliah kemudian lulus dan kerja, yang dicari bukan hanya IP tinggi. Anda IP 4 belum tentu keterima kerja. Yang dilihat adalah apa? Aktif organisasi apa tidak? Ya, dia mengikuti kegiatan ini apa tidak?
Karena kenapa? Nanti kita lihat ya. Nah di sini ekstrakurikuler, minat dan bakat. Itu yang perlu kita selaraskan. Jadi tidak hanya belajar selalu, ada istilah kupu-kupu, apa kupu-kupu? Kura-kura? Kuda-kuda? Kuliah dagang, kuliah dagang, kuliah dagang. Ada apa lagi? Ya? Ku apa? Oke. Ya, yang ujungnya adalah apa? Memaksimalkan diri sendiri. Ya, teman-teman, lalu ketika kita memaksimalkan diri sendiri, apa yang ada di dalam diri kita, kita lakukan. Oke, jadi jangan yang tadi ya, kuliah pulang, kuda-kuda, kura-kura, dan yang lain dan lainnya. Oke, nah ujung-ujungnya adalah apa? Yang terakhir, apa ini? Oke, tolong dibaca sekali lagi sama-sama apa? Yang di belakang belum kedengaran apa? Ya, kenapa yang tadi saya sampaikan ya? Saya bilang bahwa saya tidak bilang bahwa itu berlaku buat semuanya. Tetapi ada alumni yang bilang, Bu, ilmu saya nggak kepake Bu. Tetapi yang kepake malah organisasi saya. Nah, saya ketemu juga dengan salah satu pemakai kerja dari EY, Ukrida bekerjasama dengan EY, Ernst & Young, dia bilang gini, kami kalau mencari tenaga, ini dari akuntansi biasanya ya, itu mencari adalah yang aktif organisasi. Kenapa? Kalau diperhadapkan masalah, dia punya jawaban, dia punya solusi. Nah, lalu ada juga dokter ya, dokter pinter banyak. Tapi dokter yang kalau ke dokter, gimana dok? Ya bisa kok disembuhkan. Nanti ini ya obatnya ya dikasih. Nggak butuh sekarang. Sekarang orang bisa ngecek pakai AI ya. Tahu AI? Ya, arti apa AI? Artificial Intelligence ya. Kita cari semuanya ada di sana. Jadi kalau dokternya hanya mengatakan seperti itu, Anda nggak laku, sorry to say gitu. Jadi perbaiki cara berbicara. Sekarang saja polisi pun juga kalau asal main dulu orang takut sama polisi kan. Sekarang polisi kalau main tendang aja juga orang akan diviralkan gitu kan. Ya jadi perlu adanya pelatihan tadi. Di mana Anda berlatih? Di mana? Di sini. Di mana? Di Ukrida. Ya, Anda ketika nanti berorganisasi, Anda akan bertentangan dengan teman-teman. Ini kakak-kakak panitia, tepuk tangan dong buat kakak-kakak panitia. Ya, kenapa? Karena mereka memberikan waktunya. Bayangin, yang lain jalan-jalan ke mall, yang lain hangout di kafe gitu ya. Mereka rapat. Lalu ada gesekan-gesekan, kan enggak kayak gitu, acaranya kan kayak gini. Enggak kayak gini. Ini kan enggak cocok dan sebagainya. Teman-teman, disitulah muncul yang namanya belajar untuk kita berdialog mencari kesepakatan. Nah, di sini Anda berlatih. Anda datang bawa proposal, ya. Proposal udah dibikin bagus sekali, ditolak, dicoret. Sorry. Dicoret proposalnya. Lalu rasanya bagaimana? Kesel ya. Tapi percayalah, itu adalah bagian dari Anda belajar nanti ke kantor kayak gimana. Ada anak magang dulu di tempat saya. Dia ketika lulus dari kuliah, dia mengatakan dengan saya minggu pertamanya seperti ini. Bu Dewi, saya bekerja, yang saya lakukan sama seperti ketika saya di kantornya ibu. Jadi bukan hal yang baru lagi buat saya. Dia belajar. Nah teman-teman sekalian, di sini Anda belajar. Tidak melalui organisasi, tapi bagaimana presentasi ketika Anda membawakan, bagaimana membuat PPT. Ya, bagaimana Anda presentasi menguasai orang seperti ini, mata Anda kepada saya. Itu teknik. Ya, jadi bagaimana saya bisa berbicara dan Anda mendengarkan saya. Kalau tidak dilatih, tidak bisa. Ya, di mana latihannya? Di sini. Nanti Anda di BEM presentasi, Anda kuliah presentasi.
manfaatkan itu dengan baik. Nanti akan terpakai ketika Anda kerja. Ya, selain itu ketika kita ketemu dengan orang yang tadi saya sampaikan, ada apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Sekali lagi, apa namanya? Kenapa hubungan sosial? Dari berbagai daerah, jangankan yang dari Jakarta ya. Dari Jakarta ketemu, budayanya sudah tahu budaya Jakarta bagaimana. Orang di Jogja, kalau ada orang Jakarta yang datang selalu bilang apa? Pantes, minta cepet-cepet orang Jakarta. Oke, budaya Jakarta selalu cepet gitu. Orang Jakarta kalau ke Jogja, lambat amat ya. Kayaknya semuanya lambat. Ya, kemudian kalau kita ketemu dengan orang dari Ambon, dari Maluku, dari Papua, dari Medan, berbeda semuanya. Nah, ketika kita bertemu dengan orang berbagai suku, kita belajar di sana. Oke, kita ketemu dengan berbagai orang, kita belajar untuk sosial, hubungan sosial kita di sana. Ya, dan mengatakan bahwa dan menuju kepada apa namanya? Sorry, ini sebelum sini beradaptasi dengan positif. Teman-teman, ada banyak di sekitar kita yang menggoda, ya. Istilahnya begini teman-teman, halo. Ya, hai. Ya, kita lagi masuk ke dalam ruangan ini, ya. Kita buka pintu. Ini namanya kalau di psikologi self imaginary. Kita buka pintu, lalu kita lihat di sana ada pemandangan yang indah. Di situ ada UKM basket lagi bermain-main. Di situ ada orang yang lagi diskusi dengan senang sekali, dengan semangat. Di sini ada yang lagi main paduan suara. Di sini ada yang sedang bermain bola dan sebagainya. Di sana ada apa? Orang yang sedang ngedrugs. Di sana ada orang yang main game kecanduan HP. Ya, ingat bahwa kecanduan tidak hanya narkoba dan juga miras. Ada banyak orang yang anak muda yang masuk rumah sakit jiwa karena apa? Kecanduan HP. Ya, akhirnya masa depannya hancur. Tapi di sana kita keluar dengan mana yang kita pilih. Kita mau bersenang-senang dengan banyak kegiatan yang ditawarkan atau kegiatan yang tidak mendukung masa depan kita. Ya, dan juga ada penelitian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya. Penelitian. Nah, ketika Anda kuliah nanti ada banyak hal yang rasa ingin tahu yang perlu dikembangkan. Misalnya, kenapa Anda anak Ambon memilih Ukrida? Cari penelitiannya. Atau penelitian kenapa warna biru menjadi warna favorit anak Ukrida? Bisa jadi. Ya, atau banyak hal dari rasa ingin tahu, penelitian yang kita lakukan. Dan yang ujungnya adalah waktu saya tinggal sebentar lagi. Ujungnya adalah apa? Judulnya? Sudah dapat lead belum? Hah? Sudah ya. L-nya apa? E-nya? A-nya? Advance. D-nya? Determine. Ujungnya adalah kita menjadi pribadi Ukrida yang melakukan nilai-nilai lead dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah soft skill. Anda boleh pintar, IP-nya bisa 4. Tapi kalau Anda tidak bisa berbicara, itu kayak tidak akan mendukung dengan baik. Anda boleh pintar, IP-nya tertinggi di angkatan. Tetapi kalau Anda selalu menang dengan cara yang tidak bisa berkoordinasi dengan orang lain, yang selalu pokoknya aku harus menang. Orang lain gak peduli, gak bisa kerjasama. Sorry. Anda mungkin tidak akan dilirik oleh perusahaan. Jadi seimbangkan antara soft skill Anda, nilai akademisi Anda, dan juga lead masuk ke dalam diri Anda akan menjadi Ukridian yang sukses. Nah, selamat memasuki di kehidupan kampus dengan banyak dinamikanya jadi Ukrida yang unggul. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan
mendengarkan pemaparan materi, sesi pembinaan juga tentang time management dari Bapak Prasasti Prangin-Angin SPD MDiv MM. Kepada Pak Pras dipersilahkan. Begitu tepuk tangan yang kepada Pak Prasasti. Oke, selamat sore teman-teman. Oke, langsung 20 menit lagi ya. Enggak, Bapak hanya 10 menit ya. Jadi kita nanti ada 10 menit tanya jawab ya, 10 menit ya. Oke, selamat sore. Spontan. Spontan. Oke, terus semangat ya teman-teman. Luar biasa, senang sekali lihat wajah-wajah Ukridian ya. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi Ukridian ya. Jadi semua taruh tangannya di dada ya. Katakan kepada diri Anda bahwa Anda adalah Ukridian ya. Ukridian ya, Ukridian. Oke. Kita harus bangga sebagai Ukridian ya. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Prasasti Prangin-Angin. Sudah di depan ya. Kita pasti ketemu di kelas ya. Nanti tanggal berapa? Tanggal September awal Bapak juga akan ngajar di kedokteran, ngajar juga di manajemen ya, karena Bapak dari PPH. PPH ini Pusat Pendidikan Holistik ya. Jadi kita pasti ketemu semua teman-teman ya dengan Bapak, pasti ketemu. Kelas-kelas hampir pasti ketemu sebelum teman-teman lulus dari Ukrida ya. Jadi Bapak sehari-hari di Ukrida, kantor di lantai 7 gedung A ya, yang kampus 1 ya. Tapi di semester awal, halo, nanti kita ketemu ya, khususnya kedokteran kita akan ketemu di mata kuliah blok 1 ya. Oke teman-teman, itu saya perkenalannya, nggak usah lama-lama karena waktu kita ya. Oke, sesi Bapak, ini kan pengantar studi ya, pengantar studi mahasiswa baru ya. Pengantar studi mahasiswa baru, sesi Bapak tolong diingat judul ini ya. Berhasil jadi mahasiswa, tadi Bu Dewi tentang hidup mahasiswa. Berhasil jadi mahasiswa, ingat ini, dahulukan yang utama. Apa? Belum semua. Apa? Oke, itulah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian hari ini. Waktu itu sangat penting bagi seorang mahasiswa untuk berhasil. Oke? Untuk mengatur waktu, kata kuncinya adalah dahulukan yang utama ya. Itu perlu diingat ya. Bapak cepat saja teman-teman sekalian ya, cepat. Nggak nyampe 10 menit udah selesai. Itu makanya konsentrasi ya. Oke, kalau ada yang tidur nanti Bapak suruh nyanyi ya. Konsentrasi 10 menit saja ya. 10 menit saja. Oke, kita mulai ya. Siap ya? Oke, kita mulai. Pertama, tahu dulu Anda mau kemana? Anda mau ngapain? Oke, itu dulu. Anda mau kemana? Anda mau ngapain? Ya ngapain sih kuliah gitu. Ya. Nah, maka dalam pertanyaan itu teman-teman akan menjawab, dari situ akan muncul apa itu prioritas. Pak, saya mau kawin bulan depan, maka prioritas kamu sekarang adalah cari pasangannya kalau belum ada, karena kamu mau kawin bulan depan. Kalau sudah ada, jaga baik-baik, ikuti prosedurnya, kawin bulan depan. Itu prioritas orang yang mau menikah ya. Tapi bagi mahasiswa apa prioritasnya? Ya. Nah, dan dikatakan di sini, teman-teman perhatikan. Ya. Prioritas bagi seorang yang mau mencapai tujuan, hal-hal yang paling penting tidak pernah boleh berada di bawah kekuasaan hal-hal yang paling penting. Hal-hal yang paling tidak penting ya, tidak boleh berada di bawah kekuasaan hal-hal yang paling penting. Paling penting dalam diri teman-teman mencapai tujuan apa, itu tidak boleh diatur oleh hal-hal yang gak penting. Apa itu hal-hal tidak penting Pak? Itu teman-teman sendiri yang tahu. Saya gak akan menjudge teman-teman, kamu kalau main HP game 10 jam satu hari itu gak penting. Saya gak mau bilang begitu. Karena itu bisa saja menjadi penting bagi teman-teman kalau teman-teman mau jadi gamers. Bener ya? Jualan online otomatis pegang HP terus. Orang jualan online sambil kuliah.
Oke, nggak apa-apa, itu mungkin penting bagi kamu, itu prioritas bagi kamu, nggak apa-apa. Ya, tapi kamu harus tekankan dalam diri, ini penting nggak? Jangan sampai ini sebenarnya paling tidak penting, tapi ini mengatur seluruh hidup kamu. Ini semua menjadi bagian utama dalam hidup kamu. Pagi, siang, malam itu kamu pegang, padahal itu tidak penting sama sekali. Apa itu tidak penting ya? Mungkin selfie-selfie penting nggak ya? Penting nggak? Lihat-lihat video itu sepanjang hari 2 jam penting nggak ya? Sekali lagi masing-masing jawab ya, masing-masing jawab. Masing-masing lihat mana yang saya lakukan selama ini tidak penting ya. Itu prioritas teman-teman ya. Oke, saya hubungkan sedikit dengan internet. Ya ada yang 3 jam 1 hari, tapi saya rasa ini lebih dari situ ya. Ada yang main game sepanjang malam. Oke, itu juga masing-masing lihat ya. Bahkan nggak sempat makan, diantar mamanya makan. Oke, lihat sendiri. Oke. Ingat tadi, paling penting nggak itu dalam diri kamu sekarang? Ya. Atau handphone ya, apapun handphone penting ya, karena kerja sekarang di perusahaan WhatsApp ya. Balas WhatsApp aja kerjanya terus ya. Penting ya, karena itu kerjaan gitu ya teman-teman. Tapi apakah itu mempenjara kita hal-hal yang tadi sebenarnya tidak penting, tidak utama, oke? Nah, maka teman-teman sekalian kalau kita bicara tentang waktu di dalam kuliah ada 2, oke, ada kronologi, ya oke, besok ada lagi hari Selasa, besok ada lagi hari Rabu dan seterusnya. Tapi bagi seorang mahasiswa kalau menurut Bapak penting teman-teman tahu bahwa ada yang namanya kairos ya. Bahwa kesempatan itu gak akan berulang. Kronos berulang, kesempatan gak akan berulang. Contoh ya, teman-teman 2 minggu lalu Bapak ke Bali ya, jalan-jalan bukan ya, kerja ya, ke Bali. Antar 18 mahasiswa Ukrida magang 4 bulan di Bali. Di satu tempat yang standar internasional ya. Bangga dong jadi Ukridian, tepuk tangan teman-teman ya. 18 mahasiswa sekarang ada di Bali ya. Itu mereka seleksi luar biasa sulit untuk bisa masuk ke situ. Ada yang gak lulus, tentu pasti menyesal. Insentifnya besar, transportasinya disiapkan, tinggal di Jimbaran di Bali, dekat dengan GWK gitu ya, tempat kerjanya bagus. Tapi Kronos itu sudah gak ada. Kenapa gak lolos? Wawancara kalah. Disuruh presentasi, jawabnya sembarangan. Ya gak lolos, kesempatan itu jadi hilang. Nah teman-teman sekalian dalam mengatur waktu tadi sekali lagi apa yang utama, apa yang paling prioritas. Karena kesempatan itu belum tentu kembali. Teman-teman akan semester 1, semester 2, blok 1, blok 2 dan seterusnya. Blok 2 gak lulus-lulus, balik lagi yang kedokteran, blok 1 lagi gak lulus, pulang ke kampung. Kenapa gak memakai kesempatan yang ada? Oke besok masih ada semester 2 ada. Tapi hari ini yang paling penting, yang paling utama yang kamu kerjakan. Itu prinsip kairos teman-teman sekalian ya. 3,5 tahun, 4 tahun di Ukrida, apakah teman-teman capai tujuan tadi? Ingat ya, apa tujuan ya? Tanya kepada diri, apa tujuan ya? Dan itu tujuannya teman-teman supaya kita nggak jadi bebal. Orang yang bebal misalnya, siapa namanya? Andreas main game 10 jam 1 hari. Lalu Bapak bilang, jangan main game lagi gak dia? Main. Tapi Bapak bilang sama Andreas sudah pengen sekali menikah dengan si A. Si A itu gak akan mau menikah dengan dia kalau dia gak terus main game. Mungkin dia akan mulai berubah. Karena bisa saja kesempatan menikah dengan si A itu bisa hilang kalau dia gak berubah. Gitu ya. Nah teman-teman tahu tujuannya apa? Pakai kesempatan itu supaya gak jadi bebal. Bebal itu gak bisa lagi dibelangin, batu gitu ya. Maka butuh rambu-rambu teman-teman sekalian. Nah mengatur waktu butuh rambu-rambu ya. Kita di lalu lintas saja butuh rambu-rambu. Demikian juga teman-teman. Berhasil memanfaatkan kesempatan kuliah di Ukrida. Harus ada rambu-rambunya. Buat sendiri rambu-rambunya ya. Buat sendiri. Nanti saya akan tunjukkan ya. Agar kita tidak menjadi bebal. Dan tentunya di situ harus ada disiplin. Ingat. Paling utama, yang paling penting harus disiplin. Gak boleh sembarangan. Tadi kalau saya singgung tentang sosial media. Kalau sosial media itu tidak penting. Bahkan paling tidak penting dalam diri Anda.
mencapai tujuan Anda, coba pikir dong. Atau saya uninstall aja ini. Ya, uninstall aja. Ya, kenapa kalau nggak penting kok? Habis waktu untuk itu melihat video satu ke video yang lain berulang terus lihat orang jalan-jalan, lihat orang makan, lihat orang apa lagi? Lihat orang yang ngapa-ngapain gitu di video yang banyak sekali itu ya. Coba berpikir. Dan di dunia ini teman-teman banyak kok orang yang berpikir untuk keluar dari itu. Ya, Bapak berkali-kali kalau sudah mulai mengganggu saya uninstall ya. Banyak orang berpikir. Ya teman-teman nanti kalau mau bukti cari di banyak diskusi-diskusi banyak orang berpikir untuk keluar dari situ ya. Ini contoh-contoh yang Bapak tunjukkan. Bapak sudah dengar mereka dan mereka mengatakan bisa kok kita keluar dari situ. Kalau sekali lagi ya, ingat tadi ya, apakah itu yang utama, apakah itu yang penting, bahkan paling penting bagi diri kita. Oke, ya. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu maka sudah saatnya kita berpikir. Kalaupun tetap kita pakai itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Ya, kita belajar dari situ ya. Oke, sorry ini sudah lewat 10 menit, kita cepat saja. Jadi bagaimana? Mulai mengatur waktu dengan seksama ya teman-teman. Maka mulai buat perencanaan, itu tentu teman-teman bisa lakukan ya. Buat prioritas, ambil sikap kalau game online itu sudah memenjara kamu, ambil sikap, kamu jangan mau diatur oleh dia ya. Kalau media sosial itu sudah membuat kita ketagihan gitu ya, ambil sikap ya. Jangan menunda hal prioritas ya, rebut waktu luang untuk hal yang positif teman-teman sekalian. Banyak waktu yang bisa kita rebut dan sepenuh hati fokus kepada tujuan dan jangan lupa istirahat yang cukup ya. Kenapa? Mengatur waktu bagi seorang mahasiswa, kalau teman-teman begadang jam 3 tidur, besok dosennya mau ngomong apapun gak akan masuk ya. Atur waktu tidurnya supaya teman-teman berhasil ya. Nah maka teman-teman nanti kalau kita lihat matriksnya ini bagaimana kita mengatur waktu, mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang tidak penting, mana yang tidak mendesak. Sekali lagi Bapak gak mau menggurui teman-teman, dengar. Gak mau menggurui, tapi lihat masing-masing kalian mana hal-hal yang kalian lakukan selama ini sebenarnya tidak penting, tidak mendesak, atau penting tapi mendesak, atau penting tidak mendesak dan seterusnya. Ya teman-teman akan bisa belajar dari situ ya. Oke terakhir, sekarang ambil bukunya. Bapak beberapa menit lagi, ngomongnya udah mau selesai. Ada 5 menit lagi, oke 5 menit ya. Ambil bukunya ya. Selain tidur, untuk hal apa ya? Oke kita 3 saja ya. Selain tidur, 3 hal apa kegiatan yang paling banyak menyita waktu teman-teman? Makan masuk. Enggak, tulis ya. Ayo tulis. Selain tidur. Ya, kan hari ini yang biasa ya. Yang biasa. Oke? Oke, 3 hal dulu, 3 hal. Bapak pengen tahu. Ayo. 3 hal saja dulu. Yang paling menyita waktu kalian. Sudah? Oke, sip. Yang sudah angkat tangannya? Oke, 3 hal. Cepat saja. Misalnya olahraga gitu ya. Makan, tidur tadi enggak ya? Makan, apa lagi? Main game. Ya, lihat Instagram. Apalagi ya. Terserah kalian ya. Oke, sudah? Tiga hal saja dulu, sudah? Oke, sudah. Oke. Siapa namanya? Geraldi, dari manajemen ya? Oke ya. Bapak dari manajemen juga ya, oke sama. Oke kita dengar. Oke Geraldi, apa 3 hal yang paling banyak kamu lakukan? Silakan. Ya. Medsos, oke ya.
Siapa yang sama dengan Geraldi? Medsos. Wow, banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua, Geraldi. Main di rumah teman. Siapa yang sama main di rumah teman? Oh, oke. Ya, jiwa-jiwa sosial. Oke, yang ketiga? Hah? Kerja. Sambil kerja sekarang. Oke. Tepuk tangan untuk Geraldi ya. Kerja, main di rumah teman, dan medsos. Kita lihat yang cewek. Yang 21. Nah, enggak kamu ya. Ya. Oh, oke. Siapa namanya? Septi. Ya, Septi. Hah? Scroll TikTok. Itu ya video-video. Apa itu sih ya? Apa sih backsound yang paling sering? Hah? Scroll video di TikTok itu ya, oke. Itu 2 jam itu terasa cepet ya. Itu ya. Oke, siapa yang scroll TikTok 2 jam terasa 1 menit gitu ya. Wah, banyak sekali ya. Oke, yang kedua. Nongkrong, main ke rumah teman nongkrong ya. Lalu? Nonton ya. Oke, nonton apa biasanya? Drakor. Oh, nonton kartun ya, hobi ya. Oke, ini udah contoh ya. Teman-teman, nanti di rumah coba di list lagi. Tadi kan sudah 3, tambahin. Lalu, ingat tadi pesan utama Bapak adalah apa? Dahulukan yang utama. Mana dari semua yang nanti teman-teman catat itu, ya, yang utama untuk mencapai tujuan teman-teman. Maka pesan Bapak, dahulukanlah yang utama dari semua itu. Ya, oke? Sekali lagi ya. Pikirkan apa semua yang selama ini menyita waktu teman-teman. Lalu mana yang utama, mana yang prioritas. Dan tekankan dalam hati, ini aku harus dahulukan. Ya, tentunya nanti dalam kuliah, ya, dalam mengikuti perkuliahan itu akan menjadi bagian utama. Di luar perkuliahan itu, bagian-bagian mana lagi yang teman-teman sebenarnya itu tidak penting, bahkan paling tidak penting, yang teman-teman seharusnya bisakan itu masuk ke dalam prioritas kesekian dan masukkan yang utama dalam diri teman-teman. Ya, semoga berhasil mengatur waktunya. Ingat, dahulukan yang utama. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Oke, kita kasih applause sekali lagi untuk Pak Prasasti. Oke, sesi selanjutnya kali ini dan yang terakhir mengenai Christian Leadership akan dibawakan oleh Bapak Yani Yeski Mokorou STH M.Hum. Kepada Bapak Yani kami persilahkan. Cek 1, 2. Oke, selamat siang menjelang sore ya. Halo Bu Dewi, Pak Pras. Ada sukacita. Sukacita semuanya ya. Baik, teman-teman sekalian. Di belakang minta kasih pantun satu. Oke, saya kasih pantun. Beli kelapa di Tanjung Duren. Kalian semua ulangi. Beli kelapa di Tanjung Duren. Entah kenapa kalian semua keren. Oke. Nah, ini mengantar sesi. Kalian tuh keren, duduk begini capek nggak? Pasti capek. Saya lihat aja capek. Apalagi merasakan itu, makanya saya bilang keren ya. Oke, materi saya Christian Leadership. Kemarin saya sudah sempat sedikit menyentil apa yang akan saya bahas. Ada yang masih ingat pertanyaan saya kemarin? What is your goal? Oke. Ini ada kaitan dengan itu. Jadi Pak Pras tadi berapa menit? 10 menit. Wah, saya nggak bisa cuma 10 menit. Kayaknya ini bisa
15 menit. Ayo, pasang stopwatch-nya 15 menit. Oke. Christian leadership. Jadi materi ini penting buat kita karena kampus kita adalah kampus Kristen. Oleh karena itu kita membawa tema tentang kepemimpinan itu berkaitan dengan our value, Christian. Bukan berarti yang non-Christian itu kemudian tidak bisa memahami itu. Bisa. Kita semua bisa memahaminya karena value yang kita bawa, nilai yang kita bawa itu adalah nilai yang sifatnya universal. Next slide. Ada kutipan menarik yang saya ambil dari seorang teolog, seorang filsuf dari Prancis yang bernama Teilhard de Chardin. Tulisannya Chardin, tapi karena Prancis bacanya Teilhard de Chardin. Ya. Ini. Oke. Apa di situ bisa baca sama-sama? 1, 2, 3, go. Oke. Bagus nggak kutipannya? Ada yang berpikir? Ada yang berpikir sekarang? Jadi, Anda dan saya saat ini adalah spiritual beings that having a human experience. Jadi, masukkan dulu di benak kita bahwa man is spirit. Manusia itu adalah roh. Oke? Kita adalah roh yang sedang mengalami perjalanan dalam dunia dan kita mengalami menjadi manusia. Tapi latar belakang kita adalah spirit, spiritual. Oleh karena itu, next slide. Oleh karena itu, our creed, pengakuan kita ya di kampus ini, we believe in God as our creator. Kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan kita. Dan karena Allah itu adalah roh, maka dia menciptakan kita dalam bentuk roh. Oleh karena itu Teilhard de Chardin bilang, we are spiritual being. Next slide. Nah, apa yang menjadi fondasi dari kepemimpinan Kristen? Ada dua. Pertama, setiap orang diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan. Each person being created by God for a purpose. Oke, kalian bisa baca di slide. Dan yang kedua, each person has his or her calling. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan dan Allah memanggil kita untuk tiba pada tujuan itu. Oke, pertanyaan saya. Do you know your purpose? Anda tahu tujuan Anda? Pertanyaannya, kenapa Anda memilih program yang Anda pilih sekarang? Why? Apakah begitu saja terjadi? Apakah begitu saja terjadi? Oke, saya mau ambil quotes yang sangat menarik dari Albert Einstein. Dibilang Albert Einstein semua langsung pasti ada yang sudah menonton Oppenheimer, karena Oppenheimer bertemu dengan Albert Einstein. Oke. Albert Einstein bilang begini, dan ini quotes yang suka dipakai oleh para teolog. God doesn't play dice. Oke, yang sastra Inggris, apa artinya? Allah tidak bermain dadu. Anda tahu dadu? Kalau kalian main dadu, klok lempar, keluar 6. Enggak. Allah tidak bermain dadu. Ketika Allah menciptakan kalian, Allah punya purpose. Ya. Dan ketika kalian memilih Ukrida menjadi kampus kalian, God also has purpose why you are here. Ya. Allah punya tujuan mengapa Anda ada di sini. Mungkin ada yang berpikir, saya masih bingung Pak, apa tujuannya? Ya, jalani dulu. And you will know. Dan kamu akan tahu apa tujuannya. Oke, next slide. Oleh karena itu, kalau kalian lihat slide ini, maka di situ ada God, ada me, ada purpose. God calling me, hanya kalau kita betul-betul memahami bahwa Allah
mempunyai tujuan dalam diri kita, maka kita akan berjalan, memenuhi panggilan kita yang berwarna merah itu adalah calling, panggilan. Dan saya akan berjalan menuju pada purpose itu. Next slide. Oleh karena itu, ketika kita memahami panggilan Allah itu, kita diciptakan oleh Allah, tidak begitu saja terjadi, punya tujuan, dan kita menjawab panggilan itu untuk mencapai pada purpose atau goal, ya, tujuan akhir, maka kita akan berjalan dengan apa yang saya tulis warna merah di atasnya? Vision and mission. Nah, visi adalah the main target. Ingat, visi adalah the main target. Saya mau tanya, what is your main target? Tanya satu dulu lah, ini udah ngantuk. Apa tujuanmu? Satu saja, perwakilan dari semua. What is your main target? Pak Pras tadi sudah menyentil berapa tahun saya akan selesai. Oke, itu time management, 3 tahun akan selesai. Tapi targetmu apa? Apa? Masuk surga, oke. Masuk surga, oke. Targetnya adalah masuk surga. Ya, aku nggak bisa melawan itu. Saya nggak bisa melawan ya. Tidak bisa dilawan target itu. Ya. Artinya begini, apa tujuan ketika kamu masuk ke Ukrida? Kan tujuanmu bukan hanya kuliah, bukan? Tapi ada yang lebih tinggi dari sekedar kuliah, bukan? Ada yang lebih tinggi. Mungkin kalian masih malu-malu untuk mengatakannya. Tetapi saya bilang bahwa visi adalah target utama Anda. Misi adalah how to reach your target. Kalian punya visi, lalu kalian punya misi. Bagaimana kalian mau tiba pada targetnya. Yang Pak Prasasti jelaskan tadi, time management. Bu Dewi jelaskan tadi tentang, apa Bu Dewi? Campus life. Jadi campus life time management itu berkorelasi dengan misi Anda dan visi Anda. Saya ambil contoh, visi Anda adalah berjalan ke sana. Oke, saya mau berjalan ke sana, oke. Kalian lihat, tujuan saya mau ke keyboard ya. Oke, ini target utama saya. Maka untuk ke keyboard itu saya bisa lewat jalan mana? Cuman lewat ini saja? Kalau saya lewat sini bisa nggak? Kalau saya ke sana dulu bisa nggak? That's the target. You can achieve that langsung. Atau Anda mau berputar-putar. Tapi nyatanya banyak yang berputar-putar. Sudah di depan tapi dia mau berputar-putar. Jalannya zigzag lagi. Udah mau nyampe mundur dulu gitu. Pertimbangkan target utama Anda dan pertimbangkan misi Anda untuk mencapai target itu. Time management, campus life akan kalian betul-betul kenali dengan betul-betul dalam campus life, dalam time management, hal-hal apa saja yang harus kalian pertimbangkan. Hal-hal apa saja yang harus kalian ambil, hal-hal apa saja yang harus kalian hindari. Jadi ingat, yang kalian ambil dan yang kalian hindari. Kalau saya mau ke situ, ini jalan yang saya ambil. That's it. Tapi ada orang yang akan begini, baru ke sini. Your call. Tergantung Anda. Anda mau membuat seperti apa. But that's your journey. Itu jalan hidup Anda. Oke? Saya sih berharap kalian kalau sudah melihatnya, langsung datangi tujuannya. Jangan lagi berputar-putar. Oke? Sampai di sini jelas? Berapa menit lagi saya? Ada yang pakai stopwatch? Oh, dari tadi baru 5 menit. 9 menit, oke. Next slide. Oleh karena itu teman-teman, Anda lihat ini ya. Anda berkolaborasi dengan Allah, di situ adalah tulisan God and me. Kalian mengerjakan visi dan misinya untuk tiba pada tujuan. Saya bilang di sini, pertama apa yang harus kalian lakukan? In your journey to your goal, karena kita adalah kampus Kristen,
kami menekankan tentang kehidupan yang membangun relasi dengan Tuhan. Make a strong connection with God. Oke, kenapa kamu tertawa? Is it funny? Oke, make a strong connection with God. Kenapa? Kalau kita adalah makhluk yang diciptakan Allah, maka kita untuk tiba pada tujuan, buatlah relasi yang intim dengan Allah. Allah akan memampukan kalian. Bukan hanya di saat duka. Kebanyakan kita membutuhkan Tuhan di saat mana? Saat ada kesulitan. Ya. Padahal di saat kita pun sedang bersuka cita, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak jatuh dalam kesombongan. Oke. Make a strong connection with God. Yang kedua apa? Be strong in character. Kita akan melihat yang kedua ini pada berkaitan dengan yang ketiga. You must take the lead. Yang menjadi nilai ukrida. Ini adalah a Christian view. Langsung next slide. Ini dia. Kalian diharapkan untuk menjadi be a loving person. Itu yang pertama. Menjadi orang yang penuh kasih sayang, berempati, menguatkan orang lain, dan bisa berkolaborasi. Itu yang pertama. Kedua, be an enlightened person, menjadi orang yang bisa mencerahkan. Melalui apa? Kesetiaan, bisa dipercaya, dan menginspirasi. Tema kita PSMB tahun ini, inspiring. Yang ketiga, be an advanced person. Orang yang melangkah maju ke depan dengan cara gesit, agile, inovatif, dan menjadi terdepan, pioneering. Dan yang terakhir adalah be a determined person. Menjadi orang yang memiliki determinasi tinggi, daya tahan ya. Di situ kalian harus fokus pada sasaran, goal driven. Ya, ulet, tangguh. Dan yang terakhir adalah distinguished, menjadi pribadi yang terpandang. Next slide, ini yang terakhir harusnya. Oleh karena itu, Ukridian lead to impact, ini tujuannya adalah, apa? Kalau kalian baca, kita baca sama-sama. Know how to be a good student. Kalian harus tahu apa artinya dan bagaimana menjadi mahasiswa yang baik. Bukan hanya menjadi mahasiswa, tapi harapannya adalah menjadi a good student, mahasiswa yang baik. Kedua, know how to manage his or her time. Kalian harus bisa mengatur waktu hidup Anda. Agenda Anda, ya, time management tadi. Kemudian, most of all, you must inspire other in what you are doing and inspiring Ukridian. Setiap tahun temanya beda. Tahun ini temanya adalah inspiring. Oleh karena itu kalian akan menjadi mahasiswa Ukrida yang inspiratif. Kembali ke hari ini, ingat kalian adalah mahasiswa baru, tema PSMB kalian adalah inspiring. Dan kalian harus menjadi inspirasi dimanapun kalian pergi dan berada. Oke, next slide. Ada dua kutipan. Pertama, allowing God's love to flow through us. Baru selanjutnya, balik lagi. Allowing God's love to flow through us transforms not only our lives. Jadi jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi pikirkan orang lain juga untuk bisa bertransformasi. Yang berikutnya, yang terakhir adalah next slide. Let's support one another in our transformative journey. Ingat, lihat kiri kananmu, lihat belakangmu, lihat, ingat wajah-wajahnya ya. Kalian adalah satu angkatan.
saling mendukung satu dengan yang lain ya. Kalian berada dalam perjalanan yang sama untuk meraih tujuan dan cita-cita Anda. Waktu saya selesai, 3 menit. Terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita. Wow. Karena ketiga narasumber ini sudah menyampaikan materi yang memang sangat berguna untuk teman-teman semua, maka kita memberikan kesempatan untuk 2 orang jika ingin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung angkat tangan supaya tim panitia bisa memberikan mic supaya teman-teman bisa didengar oleh semua orang di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Bebas nanyanya boleh ke Bu Dewi, Pak Prasasti, atau Pak Yani. Boleh banget tentang materi masing-masing. Tentang kampus life, tentang time management, Christian leadership. Apakah ada yang ingin bertanya teman-teman? Jangan pura-pura angkat tangan gitu dong. Nanti kalau ditunjuk nggak mau maju. Apakah ada yang mau bertanya? Ketiga narasumber kita ini hebat-hebat loh. Sangat disayangkan kalau tidak menggali pertanyaan-pertanyaan kepada ketiga narasumber ini. Boleh. Oke, teman-teman boleh berdiri, perkenalkan nama dari asal fakultas mana? Oke, ya nggak perlu lama saja, jadi singkat saja. Nama saya Andrew, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dari Manajemen. Saya mau tanya kepada Pak Yani, karena jujur saya tertarik dengan terutama quote yang tadi, yang we are spiritual beings created for human experiences. Sebenarnya saya penasaran, jadi makna dari quote ini itu apa menurut Bapak? Karena kalau misalnya saya, karena kan ini quote ini untuk interpretasi orang masing-masing. Kita semua mempunyai our own interpretations over what the quote is, what it means for us, what our purpose is into finding it. Saya mau penasaran dengan apa menurut Bapak arti dari kita itu sebagai spiritual beings. Dan apa itu human experiences yang kita harus hadapi. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan buat boleh Andrew. tepuk tangan. Silakan diberikan Yani, kepada silakan Pak Yani dijawab. langsung untuk boleh menjawab. Oke, namanya tadi siapa? Andrew, Pak. Andrew, why? It's a very good questions. It's kind of philosophical questions. Jadi pertanyaan filosofis. Memang Teilhard de Chardin ini memang teolog tapi juga filsuf. Dia melihat begini. Coba kita merenung sejenak. Kita merenung. Ketika kita menutup mata, apakah kita mengingat tubuh kita? Coba kita tutup mata. Kalian bisa mengingat gambaran tubuhmu enggak? Enggak ya. Kita nggak bisa ingat tubuh kita. Ketika kita tutup mata, waktu kalian tidur. Ketika kalian tidur, kalian bermimpi. Siapa yang bermimpi? Apakah pada waktu kalian tidur, kalian hidup? Hidup kan? Hidup dalam artian gini. Hidup dalam artian ada sesuatu di dalam diri kita yang entah pergi kemana dia. Bahkan waktu kita sedang tidur. Ketika kita misalnya tubuh kita sakit. Bisa nggak tubuh kita, misalnya tangan saya ini dipukul, bengkak. Bisa nggak saya tahan sakitnya? Bisa. Orang yang bisa menahan sakitnya, dia tidak melihat lagi bahwa tubuhnya itu sedang membebani dia. Berarti di situ ada semacam spiritual power yang membuat dia bisa menahan. Kalau saya tanya, kalian ketika kalian ujian, berat sekali enggak prosesnya? Ujian untuk masuk kampus kah, atau waktu kalian ujian akhir semester. Kalian bekerja sangat keras bukan? Bahkan ada yang bisa 1 hari 1 malam tidak tidur. Kalau mengikuti tubuhnya, itu udah harusnya nggak bisa. Tetapi kadang-kadang kita merasakan ada energi yang luar biasa yang memampukan kita untuk bisa melakukan itu. Semakin kita merenungkan, maka kita akan melihat bahwa
kita adalah spirit, roh yang sedang berjalan di dalam dunia ini. Tetapi Teilhard de Chardin bilang begini, tilikannya lebih jauh, dia bilang begini, kalau kita memahami bahwa di dalam diri manusia itu adalah ada spirit, roh. Spirit ini adalah entitas yang paling lembut yang dimiliki manusia. Entitas yang paling lembut yang dimiliki oleh manusia. Ya, ingat. Kalau kita menyakiti orang lain, yang kita sakiti bukan tubuhnya. Tubuhnya kita pukul dia sakit. Tapi kalau kita menyakiti jiwanya, spiritnya, itu jauh lebih berat. Karena itu sangat lembut. Dan yang terakhir dari Teilhard de Chardin, dia bilang begini. Kembali pada penjelasan saya di awal tadi, dia meyakini bahwa kita datangnya dari Allah. Kita datangnya dari Allah. Dan Allah yang membolehkan kita untuk bisa. Jadi dalam perspektif Teilhard de Chardin, dunia ini adalah wahana di mana Allah memberikan kepada roh-roh yang datang ke dalam dunia untuk menikmati karya ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya bertemu dengan kalian, itu luar biasa. Ya, saya bertemu dengan orang yang mungkin belum saya jumpai, itu luar biasa. Karena saya bertemu dengan the other spirit that coming from the same source, yaitu dari Allah. Teilhard de Chardin seperti itu pemikirannya. Oke, terima kasih Pak Yani. Terima kasih. Kepada Andrew, apakah pertanyaan sudah terjawab? Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Ada tambahan Pak Pas? Ya, nanti kalian kalau ketemu Pak Yani ini, dia di filsuf ini Pak Yani ini ya. Jadi tepuk tangan untuk Pak Yani, ini filsuf ya. Filsuf itu ya itulah ngomongnya kita kadang nggak ngerti ya. Tapi indah gitu Pak Yani ya. Oke, thank you Pak Yani. Oke, beri tepuk tangan sekali kepada ketiga narasumber kita yang hebat ini. Oh, ternyata ada hadiah untuk teman-teman yang sudah tadi bertanya. Untuk Andrew berarti ya. Andrew mungkin Andrew boleh maju ke depan. Maju ke depan. Saya berikan untuk Bu Dewi. Samping. Lewat Apa kanan. hadiahnya? Teman-teman boleh dibantu. Teman-teman Apa, panitia. Bu? Mau kasih semua ini? Oh, oke. Terima kasih Bu Dewi. Buat Andrew ada, ini ada payung sama ada buku ya. Notebook. Kamu mau pilih notebook atau payung? Payung aja. Payung. Saya sudah berpikir dia akan memilih payung. Iya. Oke. Beri tepuk tangan lagi buat Andrew teman-teman. Terima kasih atas Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih untuk Bu Dewi, Pak Pras, dan Pak Yani juga atas hadiahnya. Apakah di akhir ada tambahan lagi dari ketiga narasumber kita? Cukup. Oke, kalau begitu kasih kita applause lagi untuk ketiga narasumber kita yang hebat-hebat ini. Terima kasih untuk Bu Dewi, Terima kasih Pak Sasti, Pak Yani, dan Pak Pak Yani. Pras, dan Ibu Dewi atas sharingnya di sesi pemilihan kali ini.